Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya Samto CGP Angkatan ke-10 dari SMK Negeri 1 Singkawang menyampaikan rangkuman perjalanan pembelajaran koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pendamping CGP Angkatan 10, pertama fasilitator Dr. Heni Mariani MPD, kedua pengajar praktek Ibu Lia Ikmalia SPD. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya izinkan kami menyampaikan rangkuman yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan Pratap Triloka dalam pengambilan keputusan. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan konsep Tutwuri Handayani, yakni mendorong dari belakang, memberikan dorongan atau motivasi, dan Pratap Triloka, yakni keseimbangan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan atau tingkah laku atau tindakan. Ini sangat relevan dalam pengambilan keputusan kita sebagai seorang pemimpin, baik pemimpin pembelajaran maupun pemimpin suatu institusi. Kedua filosofi ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus memberikan dorongan dan memberikan bimbingan tanpa mengontrol secara penuh atau secara langsung. Serta seorang pemimpin harus memastikan bahwa semua keputusan yang diambil adalah konsisten dengan prinsip etika dan nilai-nilai moral, di mana pengambilan keputusan harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Yang kedua, pengaruh nilai-nilai pribadi terhadap prinsip pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, baik itu sifat, watak, hingga karakter kita, akan membentuk prinsip-prinsip pengambilan keputusan, di mana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita diantaranya adalah sifat kejujuran, keadilan, dan empati. Itu sangat mempengaruhi bagaimana kita menilai situasi dan membuat keputusan. Seorang pemimpin harus mampu menginternalisasi nilai-nilai ini sehingga akan lebih cenderung untuk dapat membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab, serta mampu menghadapi dilema etika dengan lebih bijaksana. Rangkuman yang ketiga, kaitan dengan pengambilan keputusan dan kegiatan coaching. Materi pengambilan keputusan ini sangat terkait erat dengan kegiatan coaching, di mana proses coaching membantu dalam mengevaluasi keputusan yang telah diambil, menyediakan perspektif tambahan, dan memperjelas langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. Coaching sangat membantu dalam menjawab pertanyaan yang mungkin muncul selama proses pengambilan keputusan, dan juga menyediakan dukungan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil telah efektif dan sesuai dengan nilai-nilai etika. Rangkuman yang keempat tentang pengaruh keterampilan sosial dan emosional dalam pengambilan keputusan. Bapak Ibu, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya sangat berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan. Utama dan terutamanya adalah dalam hal dilema etika. Keterampilan sosial dan emosional sangat membantu seorang guru dalam memahami perspektif
orang lain. Bagaimana dia mampu mengelola konflik dengan bijak, dan bagaimana dia mampu membuat keputusan yang lebih bijaksana dan mempertimbangkan dampak-dampak terhadap semua pihak yang terlibat. Rangkuman yang kelima membahas tentang nilai-nilai dalam studi kasus moral dan etika. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika selalu kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik, di mana studi kasus ini memungkinkan kita untuk dapat mengevaluasi bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam situasi nyata, dan bagaimana nilai-nilai mereka dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Bapak Ibu guru yang berbahagia, rangkuman yang keenam membahas tentang dampak pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, lingkungan yang kondusif, aman dan nyaman. Keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral akan sangat mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif serta suasana belajar yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik kita. Rangkuman yang ketujuh membahas tentang tantangan dalam pengambilan keputusan dan perubahan paradigma. Bapak Ibu guru, tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ini seringkali melibatkan perubahan paradigma di lingkungan sekolah kita masing-masing. Misalnya, pergeseran dari pendekatan tradisional ke pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa sehingga dapat menghadapi resistensi. Karena itu, mengatasi tantangan ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai etika dan keterampilan dalam mengelola perubahan. Sekali lagi, ini utamanya adalah terkait dengan dilema etika yang sering kali kita alami. Rangkuman yang ke-8 membahas tentang pengaruh pengambilan keputusan terhadap pengajaran yang memerdekakan. Bapak Ibu, pengambilan keputusan yang efektif akan sangat mempengaruhi bagaimana kita merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk memastikan bahwa minat, bakat, dan potensi peserta didik terpenuhi walaupun berbeda-beda. Keputusan yang tepat membantu dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang memerdekakan, memungkinkan setiap siswa untuk dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya masing-masing. Rangkuman yang ke-9 membahas tentang pengaruh pemimpin pembelajaran terhadap masa depan murid. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, keputusan yang diambil sangat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid. Karena itu, Bapak Ibu, keputusan yang mendukung perkembangan akademis dan karakter siswa perlu kita ingat, perlu kita pahami akan berdampak besar, akan berdampak positif pada masa depan peserta didik kita. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai bagi anak didik kita. Karena itu, Bapak Ibu, sebagai pemimpin pembelajaran, keputusan yang kita ambil haruslah keputusan yang arif, bijaksana, mempertimbangkan dampak positif bagi tumbuh kembangnya anak didik kita, dan utamanya adalah bagi masa depan mereka. Rangkuman yang ke-10 yakni kesimpulan dan keterkaitan modul.
Pembelajaran dari modul ini termasuk dilema etika, rujukan moral, dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kita mampu membuat keputusan yang etis dan berbasis nilai. Modul ini juga menghubungkan berbagai konsep dan keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip etika dan keterampilan pengambilan keputusan berintegrasi dalam praktik sehari-hari sebagai seorang pemimpin pendidikan. Rangkuman yang ke-11 membahas tentang pemahaman konsep dan perubahan pendekatan. Pemahaman tentang konsep dilema etika, rujukan moral, dan paradigma pengambilan keputusan memperluas wawasan kita tentang bagaimana cara kita menghadapi situasi yang kompleks. Proses ini juga mencerminkan perubahan dalam pendekatan saya terhadap pengambilan keputusan dari yang mungkin lebih intuitif menjadi lebih terstruktur dan berbasis nilai. Bapak Ibu, rangkuman yang ke-12 atau yang terakhir ini membahas tentang betapa pentingnya topik modul ini. Mempelajari topik ini sangat penting bagi saya sebagai individu dan pemimpin pembelajaran, karena ini membantu saya dalam memahami bagaimana membuat keputusan yang tidak hanya efektif, tetapi juga etis, dan bagaimana cara saya dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam lingkungan pendidikan untuk mempengaruhi hasil belajar siswa secara positif. Demikian rangkuman modul 3.1 ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kekhilafan, kekurangan. Saya akhiri, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.